Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa habibi rabbil alamin wa ala ashabil akramin wa ahli baitit tahirin wa azwajit tahirati ummatil mu'minin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi sir wa la tu'ansir, Rabbi tamim bil khair. Ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabil akramin wa ahli baitit tahirin wa azwajit tahirati ummatil mu'minin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, khususan li muallif hadzal kitab bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamda rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bi ulumi wa barakati wa nafahati wa madati wa karamati fid darini, amin. Insyaallah kita sambung dengan kitab Fathul Mu'in di dalam Ihanatut Talibin juz 2, masih dengan hal-hal yang dianjurkan dalam penyampaian khutbah. Wasunnah insatun, disunahkan diam, ai sukutun ma'a isra'in, diam beserta menyimak. Itu mana insat. Li khutbatin, bagi khutbah. Wa yusannu dzalik, disunahkan hal tersebut. Wa illam yasma'il khutbata, walaupun dia tidak mendengarkan khutbah karena soundnya mati, karena hujan lebat, karena jamaahnya banyak, sehingga dia tidak bisa dengarkan khutbah, maka tetap dianjurkan untuk menyimak, diam beserta menyimak. Naam, al-aula li ghairi sami'i, akan tetapi yang terbaik bagi yang tidak mendengar. Li ghairi sami'i, bagi yang tidak mendengar, ayyastaghila bitilawati wadzikri sirran, bahwa ia menyibukkan diri dengan bacaan Al-Quran dan zikir secara sir. Itu yang terbaik. Karena diam bisa, menyimak gak bisa. Apa yang mau disimak gak ada yang didengar. Maka yang terbaik adalah dia sibukkan diri membaca Quran. Surah apa yang terbaik dibaca? Surah apa? Kahfi. Kahfi sunnah baca hari Jumat. Dan zikir apa yang terbaik? Salawat, tapi secara sir. Wa yukrahul kalamu wa la yahrumu, dan dimakruhkan bicara dan tidak haram. Bicara ketika khutbah disampaikan makruh, tidaklah sampai pada hukum haram. Khilaf bagi imam-imam yang tiga: Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullahu ta'ala. Menurut tiga imam tersebut,
membaca Quran, berbicara ketika khutbah disampaikan hukumnya haram. Halatal khutbati, ketika khutbah disampaikan, la qablaha, tidak sebelumnya khutbah, wala ba'dal julusi alal mimbari, tidak juga setelah duduk di atas mimbar, wala ba'daha, tidak juga setelahnya khutbah, wala bainal khutbataini, tidak juga antara dua khutbah, wala halad du'a lil muluki, tidak juga ketika berdoa bagi raja-raja. Titik. Jadi bicara yang dikatakan tadi makruh menurut Imam Syafi'i, haram menurut 3 imam yang lain, itu ketika khutbah saja, ketika khatib menyampaikan khutbahnya. Kalau sebelum menyampaikan khutbah, walaupun sudah duduk di mimbar, belum. Misalnya khatib naik mimbar, lalu ucapin salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, duduk deh. Selepas itu dikumandangkan azan. Sebelum azan dikumandangkan, muazzinnya nggak ada. Pengurus bilang, kamu saja yang ngomong, nggak ada masalah. Atau setelah khutbah, ini yang terjadi kadangkala di sebagian tempat. Setelah khatib turun dari mimbar, iqamah dikumandangkan, dia nggak berani ngomong banyak, mengatur shaf karena takut haram. Sebetulnya bicara yang tidak ada hubungan dengan sholat pun setelah khutbah sebelum sholat itu nggak ada hubungan, nggak ada hukum haramnya. Apalagi kalau ada hubungan dengan sholat, merapikan shaf, meluruskan shaf dan sebagainya. Tidak juga di antara dua khutbah. Ketika khatib duduk antara dua khutbah, kita berdoa, atau kita bertanya, atau kita bicara, atau kita memperingatkan seseorang, dia dari tadi ngobrol, maka semuanya itu tidaklah makruh menurut Imam Syafi'i dan tidak haram menurut imam yang lain. Wala lidakhili masjidin, tidak bagi orang yang baru masuk masjid. Tidak bagi orang yang baru masuk masjid, kecuali inittakhadha lahu makanan wastaqarra fihi, jika dia mengambil tempat, jika dia mengambil untuk dirinya akan satu tempat dan dia menetap pada tempat tersebut. Kecuali jika dia mengambil bagi dirinya akan satu tempat dan dia menetap pada tempat tersebut. Sarahnya di dalam, kecuali artinya tidak dimakruhkan bicara bagi orang yang masuk masjid di pertengahan khutbah. Nah, sana pemahamannya. Dia di dalam, jumpa. Ai wala yukrahul kalamu lidakhil masjid, tidak dimakruhkan bicara bagi orang yang masuk masjid di pertengahan khutbah, kecuali jika dia sudah memiliki tempat khusus
dari awal masuk. Artinya dia masuk ke masjid untuk kali kedua. Sebelum khatib naik mimbar, dia sudah bentangkan sejadah, dia sudah duduk, dan dia sudah berzikir. Kemudian ketika khatib naik mimbar, dia dipanggil keluar karena dia parkir mobil di tempat orang lewat. Keluarlah dia, atau dia batal wudhu. Dia keluar berwudhu, kemudian dia masuk lagi. Nah, orang yang ini, bagi orang yang masuk ketika khutbah disampaikan, dia makruh bicara. Kenapa? Karena sebelum khutbah dia sudah punya tempat, artinya sudah dari dalam. Nah, yang dikecualikan di sini adalah bagi orang yang baru masuk, yang sebelumnya nggak ada di masjid. Nah, itu makna kalimat illa inittakhadha lahu makanan wastaqarra fihi. Tidak dimakruhkan bicara bagi orang masuk masjid, artinya orang yang baru masuk, kecuali kalau dia sudah mengambil satu tempat sebelumnya. Artinya sebelum khutbah dia sudah ada tempat di dalam. Wa yukrahu lidakhilis salamu, dimakruhkan bagi orang yang masuk masjid mengucapkan salam. Wa illam ya'khudh li nafsihi makanan, walaupun ia belum mengambil tempat, walaupun ia belum mengambil untuk dirinya akan tempat, walaupun dia belum mengambil li nafsihi untuk dirinya akan tempat, walaupun dia baru datang, walaupun dia baru masuk ketika khutbah disampaikan, walaupun dia tidak makruh bicara, tapi makruh memberi salam. Alasannya kenapa? Listighalil musallami alaihim, karena mengganggu, karena menyibukkan orang yang diberi salam atas mereka. Tentu orang di dalam wajib jawab salam. Ketika dia jawab salam, terganggu konsentrasinya dari khutbah yang disampaikan. Ketika seseorang masuk masjid, khatib sedang menyampaikan khutbah, kemudian ada beberapa shaf, duduknya agak di tengah. Nah, duduknya agak jarak. Kita tempat di sini enggak muat, kita ambil tempat di sini enggak muat, kita ambil tempat di sini enggak muat. Terpaksa kita ambil tempat di tengah, kita pegang bahunya agak sedikit. Apa hukumnya? Hah? Makruh? 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 Haram? Makruh? Tidak makruh. Wala lidakhili masjid, tidak makruh bicara bagi orang yang baru masuk masjid. Ya, salah satu tujuan dia bicara yaitu untuk geser tadi. Dia masuk, tempat di sini nggak muat, jadi bilang geser pak. Nah, geser nih, tinggal lihat geser, nggak makruh. Nah, Fa'in sallama, jika dia memberi salam, kalaupun dia masuk masjid, kalaulah orang masuk tadi memberi salam, lazimahum ar-raddu, wajib terhadap mereka yang diberi salam oleh menjawab salam. Wajib menjawab salam. Kenapa? Karena menurut mazhab kita, mendengarkan hukumnya sunnah,
menjawab salam hukumnya wajib. Nah, mengutamakan yang wajib itu lebih utama daripada mengutamakan yang sunnah. Wa yusannu tasmitul atis, disunahkan mentasmit orang bersin. Kawan di samping kita bersin, asyik, alhamdulillah, kita sedang dengan khutbah, tetap dianjurkan yarhamukallah. Lalu kira-kira di mana alerginya masyarakat mengaminkan doa khatib? Di mana letaknya alergi masyarakat ketika berselawat kepada Nabi ketika khatib baca nama Nabi? Karena pemahaman yang mereka terima, nggak boleh bicara titik. Nah itu, amin itu bicara juga, sallallahu alaihi wasallam bicara juga. Padahal nggak semuanya dilarang. Memberi salam dilarang, menjawab salam tidak, mentasmi orang bersin tidak, berselawat kepada Nabi, mengaminkan doa tidak dilarang. Maka ketika antum tahu dengan hal-hal yang seperti itu, maka ketika khatib berselawat, kencangin suara dikit, sallallahu alaihi wasallam. Ketika khatib doa, angkat tangan, amin, amin. Nah, sehingga masyarakat tahu, oh diaminkan doanya, sunnah untuk diaminkan. Jangankan doa daripada khutbah Jumat, doa khutbah Id saja itu sunnah diaminkan. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Ketika Nabi memerintahkan kepada wanita-wanita berhaid untuk hadir pada salat Id, itu apa? Liyashhadna doa al-mu'minin, supaya mengaminkan doa orang-orang beriman. Mengaminkan doa, sunnah mengaminkan doa ketika khatib baca khutbah. Jangan malas mengangkat tangan, jangan malas mengucapkan amin, karena itu adalah doa istijabah. Waraddu alaih, disunahkan juga menjawab di atasnya tasmid. Ketika kita bersin, kita baca alhamdulillah, maka sunnah bagi orang mendengarkan ia mengucapkan yarhamukallah, walaupun ketika khatib menyampaikan khutbah. Dan kita sunnah lagi membalas yahdikumullah wa yuslihu balakum. Wa raf'u sawti min ghairi mubalaghatin bis salati wassalami alaih. Jelas tertulis itu, garis bawahi. Disunahkan mengencangkan suara, tapi dari tanpa berlebihan, yang bulat sekencang-kencangnya, sehingga dia sendiri yang mengucapkan salawat di masjid itu terdengar ke seluruh pojok masjid. Itu mubalaghah namanya. Disunahkan mengencangkan suara dari tanpa berlebihan dengan ucapan selawat dan salam atas baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam inda dzikril khatib, ketika menyebutkan oleh sang khatib ismihi wa wasifati, namanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam atau dan sifatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak pancing semangatnya untuk berselawat, nggak mau juga berselawat. Allahumma salli wa sallim wa karim wa azim ala sayyidina wa habibina
وشفيعنا وذخرنا وصفينا وقرة أعيننا مولانا محمد. Bilang Muhammadin sekencang tuh, diam aja tetap. Biasanya kalau orang udah dengar nama Nabi yang dengan suara yang lantang, itu terpancing untuk berselawat. Dia tetap tidak berselawat. Sunnah berselawat, raf'us saut, dikencangkan suaranya supaya yang lain tahu bahasanya sunnah berselawat. Salah kalau dikatakan tidak boleh berselawat ketika khutbah. Berkata Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami, bukan hanya sunnah berselawat, tetapi wala yab'adu, dan tidak jauh dari kebenaran. Nadbut taraddi anis sahaba bila raf'i sautin, kesunahan mengucapkan radhiyallahu an untuk sahabat dengan tidak mengencangkan suara. Tidak jauh dari kebenaran, artinya dekat, artinya sangat dekat dari kebenaran kalau kita katakan sunnah mengucapkan radhiyallahu an kalau dengar nama sahabat. An Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an, radhiyallahu an, ketika khatib menyampaikan khutbah. Wa kadza, begitu juga sunnah mengencangkan suara at-ta'minu li du'ail khatibi, membaca amin untuk doa khatib, mengaminkan bagi doa sang khatib. Intaha, itu singkatan dari intaha, habis ia perkataan daripada Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami. Wa tukrahu tahriman walau liman lam talzamhul jumu'atu ba'da julusil khatibi alal mimbar wa illam yasma'il khutbata salatu fardin. Dimakruhkan, makruh tahrim, walaupun bagi seseorang yang tidak wajib terhadapnya sholat Jumat, yang tidak wajib terhadapnya sholat Jumat. Kapan makruh tahrim? Ba'da julusil khatibi alal mimbar, setelah duduk sang khatib di mimbar. Wa illam yasma'il khutbata, walaupun dia tidak mendengarkan khutbah. Apa yang makruh tahrim bagi orang tersebut? Salatu fardin, mengerjakan salat fardu. Makruh tahrim bagi orang yang sudah duduk di masjid setelah khatib naik mimbar, walaupun dia tidak mendengarkan khutbah, makruh tahrim hukumnya melakukan solat fardu. Apalagi solat sunat. Solat fardu saja makruh tahrim, walaupun orang itu tidak wajib Jumat. Siapa? Wanita, budak sahaya, musafir, orang yang belum balik, itu makruh tahrim hukumnya melakukan salat wajib setelah khatib naik mimbar. Apa yang dikatakan yang makruh tahrim? Apa bedanya dengan haram? Kalau haram, tidak ada celah untuk boleh. Kalau makruh tahrim, masih ada celah untuk boleh. Di mana celah untuk boleh di sini?
Hah? Salat setelah khatib naik mimbar, di mana celah bolehnya? Bagi orang yang baru masuk masjid ada celah itu. Ada kecualinya. Nah, itu mana makruh tahrim. Kalau masih ada celah boleh, itu makruh tahrim. Makruh tahrim hukumnya salat setelah salat asar. Apa celah bolehnya? Kecuali bagi orang yang qadha, kecuali bagi orang yang melakukan salat sunat yang punya sabab mutakaddim, contohnya tahiyatul masjid, contohnya sunat tawaf, itu ada celah boleh. Itu maknanya makruh tahrim. Tapi kalau haram, nggak ada celah boleh. Haram hukumnya makan babi, ada pengecualian. Kecuali kalau taraga bana, nggak ada. Kecuali untuk obat, nggak ada. Kecuali darurat, itu udah hukum asal, itu nggak usah ditanyakan. Darurat kemana? Darurat itu sudah hukum asal, dia punya hukum tersendiri. Ad-daruratu tubihul mahdzurat. Kalau darurat itu semua membolehkan yang haram. Itu beda antara makruh tahrim dengan haram. Haram, suatu yang haram dikerjakan, berpahala kalau ditinggalkan, tidak ada celah untuk pembolehan. Makruh tahrim, suatu yang haram dikerjakan, berpahala ditinggalkan, dan ada celah untuk boleh. Sedangkan makruh tanzih, yaitu sesuatu yang dikerjakan tidak berdosa, ditinggalkan berpahala. Contohnya makan jengkol, kecuali dengan niat obat. Satu biji buah jengkol setara dengan 7 apel Malang. Gitu fatwanya. Daripada beli apel 7 buah hampir sekilo 40.000, mendingan beli jengkol satu, Rp1.000, setara. Letih, lesu, nggak semangat, makan petai. Makan 7 petai itu akan meningkatkan ion tubuh. Gitu. Nggak makruh dia. Nggak makruh. Itu beda makruh tahrim, makruh tanzih, dan haram. Walau faitatan tazakkarahal ana, walaupun ada ia salat fardu itu salat qadha. Walaupun ada ia salat fardu itu salat qadha, yang mengingat akannya salat tersebut, yang ia mengingat akannya salat tersebut sekarang. Wa in lazimathu fauran, walaupun wajib ia salat qadha, walaupun wajib ia salat qadha terhadapnya seseorang, fauran, segera. Kenapa segera wajib diqadha? Karena dia tinggalkan salat itu kemarin secara sengaja. Maka ketika dia ingat, wajib qadha salat itu segera. Tapi ingatnya ketika khatib naik mimbar, maka pada saat itu dia tetap makruh tahrim salat. Nah, di sini sedikit akan berbeda dengan hukum asal. Kenapa? Karena dalam hukum asal diutamakan yang wajib daripada perkara sunnah. Mendengarkan khatib hukumnya sunnah, mengqadha salat hukumnya wajib, tapi tetap aja nggak boleh mengqadha. Salat istimbat, kata walaupun dia tidak dengar khutbah, begitu.
ketika khatib menyampaikan khutbah, walaupun dia tidak dengar khutbah sekalipun, ada kewajiban solat qadha, qadha yang mesti segera diqadha pada waktu itu juga. Kebetulan dia ingat waktu khatib sudah naik mimbar, pada saat itu tidak ada toleransi, tidak boleh hukumnya melakukan apapun kegiatan. Duduk saja di situ, walaupun kamu nggak dengar khutbah, mati saja gitu. Nah, nggak ada aktivitas yang lain. Atau sholat sunat, atau kepada fardin. Sholatu fardin makruh tahrim, hukumnya sholat fardu, au naflin, atau sholat sunat. Walau fi halid du'ai lis sultan, walaupun di saat ketika dibacakan doa bagi sultan, bagi penguasa, ternyata dia tinggal di daerah yang penguasanya zalim, penguasanya bejat. Tapi ketika khatib mendoakan penguasa tersebut, walaupun doa khatib itu tidak sunnah untuk diaminkan, maka sholat ketika itu pun tetap nggak boleh. Kita tahu nih, dia ditinggal di satu daerah, di mana di daerah tersebut khatib Jumat wajib mendoakan pemimpin. Dan doa untuk pemimpin itu kita tahu 15 menit namanya, diwajibkan. Enggak dipenjara khatibnya. Begitu kita tahu. Dan kita tahu doa yang dipanjatkan kepada pemimpin ini enggak layak sama sekali. Maka pada saat itu tetap tidak boleh melakukan qadha salat. Titik. Wal aujahu annaha la tanakidu kas salati bil waqtil makruh bal aula. Pendapat yang kuat, sesungguhnya salat yang dikerjakan ketika khatib sudah naik mimbar itu tidak terakad ia salat, enggak jadi ia salat, seperti salat di waktu makruh. Seperti salat di waktu makruh, bahkan lebih aula lagi. Kalaulah salat di waktu makruh tidak terakad, di waktu khutbah disampaikan lebih-lebih enggak terakad. Apa bedanya tidak terakad yang batal? Kalau batal, awal-awalnya sah, tengahnya rusak, itu namanya batal. Tapi kalau dari awal memang enggak sah, itu namanya tidak terakad. Dari awal memang enggak sah, dia takbir itu enggak jadi sholat. Nah, kalau seseorang sempat mengqadha sholat waktu khatib sudah naik mimbar, maka sholat yang dia qadha wajib diulang lagi, karena sholatnya tidak terakad. Wa yajibu alaman bi sholatin takhfifuha, wajib terhadap seseorang yang sedang sholat, wajib terhadap orang yang sedang sholat meringankannya sholat. Kita masuk masjid, kita bikin sholat tahiyatul masjid. Ketika sholat tahiyatul masjid, pas pula khatib naik mimbar, maka pada saat itu kita wajib mempercepat sholat kita, dibuat sholat itu seringan mungkin. Bagaimana caranya? Bi ayyaktasira ala aqalla majzi'in inda julusihi alal mimbar, dengan bahwa mencukupkan ia orang sholat di atas seminimal-minimal yang mencukupi, seminimal-minimal yang mencukupi ketika duduknya khatib di atas mimbar.
Pas seminimal-minimalnya baca Al-Fatihah saja, jangan baca surah. Ruku baca Subhana Rabbil Azimi sekali saja. Bangkit Samiallahu liman hamidah, baca Rabbana walakal hamdu, titik. Sujud nggak boleh disempurnakan. Itu mana wajib meringkas sholat dengan cara mencukupkan atas seminimal yang mencukupi. Titik. Wa kuriha lidakhilin tahiyatun fawatat takbiratal ihram in sallaha. Dimakruhkan bagi orang yang baru masuk masjid. Dimakruhkan bagi orang yang baru masuk masjid. Tahiyyatun, mengerjakan salat sunat tahiyat. Fawatat, yang menyebabkan atau yang menyebabkan terlewatkan. Yang menyebabkan terlewatkan takbiratul ihram in sallaha, jika dia mengerjakan akannya salat tahiyatul masjid. Wa illa, jika tidak akan terlewatkan takbiratul ihram, fala tukrahu, maka tidak dimakruhkan ia salat tahiyatul masjid, bal tusannu, bahkan bukan hanya tidak makruh, tetapi disunahkan ia salat tahiyatul masjid. Ketika Nabi menyampaikan khutbah, masuk salah seorang laki-laki ke Masjid Madinah, langsung dia duduk, maka Nabi bersabda kepada orang tersebut, namanya adalah Sayyidina Salik. Di dalam ada hadisnya, farka rak'atain, berdirilah Salik, salatlah 2 rakaat, wa tajawaz fihima, cepatin pada kedua rakaat tersebut. Nah, hal yang seperti ini ulama mengistinbat tidak makruh, bahkan bukan hanya tidak makruh, tapi sunnah hukumnya bagi orang yang baru masuk masjid ketika khatib menyampaikan khutbah untuk melakukan sholat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat seringan-ringannya, dengan terjemahan, dengan pemahaman yang tadi, mencukupkan sekadar Al-Fatihah, ruku hanya mengucapkan Subhana Rabbil Azim sekali, Samiallahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, langsung sujud, Allahu Akbar, Subhana Rabbil A'la, langsung duduk antara 2 sujud, Rabbi firli warhamni, sujud lagi. Secepat itu, nggak boleh pelan-pelan, nggak boleh lambat-lambat. Nah, hukum yang seperti ini tidaklah umum begitu. Tidak umum begitu bagaimana? Ketika kita masuk masjid memang sudah terlalu terlambat. Kita masuk masjid ketika khutbah kedua, dan itu ketika wasiat. Bukan hanya wasiat, tapi sudah sampai kepada innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa itaizil qurba yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukumullah tazakkaru. Apa ujungnya itu? Saya nggak pernah baca itu. Nah, ketika saat itu kalau kita masuk lalu kita salat tahiyatul masjid, kita belum selesai salat orang sudah iqamah. Apa hukum salat? Makruh. Jadi tidak makruh salat bagi orang yang baru masuk masjid ketika khutbah disampaikan oleh khatib, kalau dia sempat salam sebelum selesai khutbah.
Tapi kalau dia ikut salat tahiyatul masjid dan tertinggal takbiratul ihram bersama imam, maka makruh salat. Kalau begitu apa yang dia lakukan? Apa yang dilakukan? Berdiri saja. Jangan duduk, berdiri saja sampai khatib selesai. Berdiri, masuk, berdiri. Innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa itaizil qurba yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun wala dzikrullahi akbar. Diri. Nah, ketika nanti salat Jumat, dia bisa salat Jumat sekalian salat tahiyatul masjid. Naam. Lakin yalzamuhu takhfifuha, akan tetapi wajib, bukan sunnah, wajib akannya orang tersebut, yaitu orang yang baru masuk masjid ketika khutbah disampaikan, meringankannya solat. Bagaimana cara meringankannya? Bi ayyaqtasira 'alal wajibat, dengan bahwa dia mencukupkan di atas yang wajib-wajib saja. Nah, kalau ini insya Allah prakteknya mengerti. Nah, kita lihat saja santri salat ba'diyah. Nah, itu yaqtasira 'alal wajibat itu. Kita 2 rakaat, kita baru setengah rakaat, dia sudah 2 rakaat. Kok bisa ya? Ayyaqtasira 'alal wajibat. Kenapa begitu kamu sholat? Latihan. Nanti ketika khatib dalam bab Jumat, bisa saya lakukan. Itu prakteknya jelas. Doa iftitah kagak dibaca, surah kagak dibaca, ruku subhanallah azim, subhanallah aja. Azimnya pun belum kebaca. Subhanallah. Subhanallah man hamda rabbana lak. Alhamdulillah pun nggak kebaca, saking cepatnya begitu. Nah, itulah contoh realita bagaimana cara sholat ketika khatib khutbah, diajak mereka sholat. Kama qalahu syekhuna, sebagaimana mengatakan akannya pendapat oleh guru kita Ibnu Hajar Al-Haytami. Wa kuriha ihtibaun halatal khutbati lin nahyi'an, dimakruhkan duduk memagut lutut. Itu terjemahannya. Dimakruhkan duduk memagut lutut ketika khutbah karena ada larangan darinya. Ketika bayan terserahlah, tapi ketika khutbah jangan buat begitu. Dikira khutbah itu nonton bola, begini, tiba. Nah, enak. Allah. Walaupun dia khusyuk, tapi cara duduknya itu makruh. Lin nahyi'an. Sama dengan menyelangi jari, tasbih pas sholat, pengaruh kayaknya. Tapi makruh, khusyuk di dalam kemakruhan. Nah, itu yang terjadi. Khusyuknya ada, tapi cara itu makruh. Dan dimakruhkan juga katsbu awraq, menulis kertas, lembaran-lembaran, halataha, ketikanya khutbah. Pada akhir Jumat di bulan Ramadan. Nah, ini seperti amalan-amalan apa itu namanya? Amalan-amalan kampungan. Maksud amalan kampungan itu di satu kampung ada sebuah kebiasaan, yaitu menulis jimat-jimat penjagaan di hari Jumat. Coba lihat di dalam. Katsbu awraqi halatiha. Dah? Ai
dimakruhkan menulis lembaran-lembaran kertas ketika khutbah yang disebut dengan hafaiz, penjaga atau jimat. Berkata Al-Imam di dalam kitab Tuhfah, menulis hafaiz di akhir Jumat di bulan Ramadan itu termasuk bid'ah mungkar. Bukan bid'ah hasanah, bid'ah mungkarah. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Qamuli. Kenapa? Karena di dalam penulisan tersebut terdapat tafwiti sima'il khutbah, menghilangkan kesempatan mendengarkan khutbah. Kemudian waktu yang mulia, fima lam yahfaz amman yuqtadabi, terlewatkan waktu yang mulia dalam perkara-perkara yang tidak pernah dihafal dari orang yang diikuti dengannya, yaitu tidak pernah dihafal riwayatnya daripada Nabi SAW. Kemudian daripada lafaz-lafaz yang tidak diketahui, contohnya seperti kalimat tulis ka'salahun, itu tulisannya ka'salahun. Apa itu ka'salahun? Enggak tahu artinya. Wa qad jazima a'immatuna, sungguh telah menegaskan oleh imam-imam kita dan yang lainnya dengan haram menulis wa qara dan membaca kalimat-kalimat ajami yang tidak diketahui maknanya. Ini hati-hati. Haram menulis dan membaca kalimat-kalimat ajami yang tidak diketahui maknanya. Ini bukan ketika khutbah ya. Ini berbicara tentang jimat, berbicara tentang tangkal. Tangkal namanya? Raja. Hah? Raja. Raja. Nah, berbicara tentang raja, penjaga diri. Dari kalimat-kalimat baik ditulis maupun dibaca yang kita nggak ngerti maknanya. Nah, misalnya, bayi itu biar tidak diganggu jin, ya tulis itu bin salabin. Tulis kertas, kan di pengkalangannya biar selamat dia. Apa itu bin salabin? Artinya apa? Enggak tahu. Itu haram hukumnya. Maka ketika di dalam kitab, ada beberapa kitab itu, di antaranya kitab Tajul Muluk, itu ada raja-raja di situ, tulis huruf-huruf, tulis apa-apa, yang enggak ngerti itu buang saja bakar. Menulis, apalagi bahasa ajam, ada jampi-jampi bahasa Minang, jangan tahu? Belum tahu? Coba ada nih. Ini contoh saja, contoh. Ini untuk apa gunanya dulu? Untuk apa? Anti bisa. Anti bisa. Apa contohnya? Aku tahu sambil jadi kau, masuk tawa kalau besok. Pengarutan kuku Nabi Sulaiman. Itu kan bahasa ajam itu. Bahasa Minang. Tapi nggak ngerti maknanya. Karek kuku Nabi Sulaiman. Mana ada karek kuku Nabi Sulaiman? Karek kuku Nabi Sulaiman. Gimana jumpanya? Masuk tawa kalau bisu. Kemudian ditiup. Itu. Apalagi kalau antum masuk ke lebih pulau lagi, itu lebih banyak lagi itu. Ke Dayak situ, masuk ke Mentawai, ke pelosoknya lagi, orang nggak beragama, itu banyak lagi jampi-jampinya. Ada yang mu'alaf misalnya, dah masuk Islam, pas itu biasa jampi sini. Jampi pakai apa? Dulu saya punya jampi-jampi. Baca, nggak ngerti kita, nggak usah. Haram untuk digunakan. Nah, itu untuk saya pakai itu. Masuk tawa kalau bisu. Pakai baik tadi selesai.
Dan perkataan sebagian mereka, annaha hayyatun hitatun bil ars ra'suha ala zambiha la ya'ulu alaih. Kata sebagian mereka, ka'salahun itu adalah ular yang melingkari aras, kepalanya nyampai di ekornya, tidak ada yang lebih mengunggulinya. Itu definisinya. Jadi masih ada makhluk yang lebih besar dari aras, yaitu ular ka'salahun. Itu kata sebagian mereka. Jadi bagaimana besarnya aras Allah? Jadi ada ular melingkarinya, kepalanya sama ekornya nyampai, ikat pinggang aras. Itu yang ditulis di kertas Jumat terakhir bulan Ramadan. Itu kalau ditulis pakai jadi jimat katanya. Dan itu hukumnya bid'ah mungkarah. Kalau itu kamu bilang bid'ah, oke lah itu. Jangan selawatan bilang bid'ah. Karena seperti demikian, la madakhala lirra'yi fih. Hal itu tidak masuk akal padanya. La madakhala lirra'yi, tidak ada masuk akal padanya. Fala yuqbal min, maka tidak bisa diterima kecuali sesuatu yang sudah tetap dari al-ma'sum Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Titik. Tidak juga talaim, jampi-jampi ma qablaha, pada hafizah. Hafizah itu kan wanita ya, penjagaan diri atau raja. Di antaranya ada kalimat la ala illa ala uka ya Allah ka'salahun. Itu kalimat yang pernah mereka buat. Itu hukumnya tidak boleh sama sekali. Baik diamalkan, baik dibaca, ditulis, apalagi ketika khatib waktunya adalah khutbah terakhir bulan Ramadan. Keluar. Bal wa in kutiba fiha nahu asma'u saryaniyah. Dan jika yang ditulis pada kertas tersebut seumpama nama-nama saryaniyah yang dia tidak mengetahui maknanya, haruma, maka hukumnya haram. Apalagi amalan-amalan syaitan itu, jampi-jampi yang tidak syariah itu kadangkala dibuat waktunya yang ketika bisa mencemarkan kehormatan Islam. Semakin tinggi pencemarannya, semakin tinggi juga setannya, dan semakin ampuh juga dalam dunia perdukunan. Misalnya dia tulis di mana? Ketika jongkok di atas Quran. Itu lebih mujarab lagi itu dalam ilmu setan. Kenapa? Karena orangnya lebih kafir. Karena sihir itu intinya adalah kekafiran. Semakin tinggi tingkat kekafirannya, semakin banyak setan yang akan membantunya. Tulis kalimat ini. Kapan? Malam 17 Ramadan. Di mana? Di Masjid Nabawi. Di mana? Di atas Quranul Karim. Pakai apa? Pakai tai kucing. Itu kan lebih mujarab lagi. Kata setan, kamu lebih setan lagi dari saya. Maka tidak jarang kita dengar ritual-ritual perdukunan itu semuanya bertentangan dengan syariat, bahkan semakin parah, semakin mujarab. Bukan karena dikabul, tapi karena setan mengawal dia supaya dia selalu dalam kesesatan.
Wa sunnah qiraatu surati Kahfi. Disunahkan membaca surah Kahfi yaumal jumu'ati pada hari Jumat, wa lailataha dan pada malam Jumat, li ahaditsa fiha karena ada beberapa hadis tentangnya. Ya, hadisnya di dalam li ahaditsa fiha, dalil bagi kesunahan membaca surah Kahfi. Artinya disunahkan membaca surah Kahfi karena ada beberapa hadis, di antaranya adalah sabda baginda Nabi SAW, siapa saja yang membaca surah Kahfi pada hari Jumat, adha'a lahu minan nur ma baina jumu'atain, akan bersinar, akan menerangi baginya dari cahaya sesuatu yang menerangi antara dua Jumat. Jadi hidup dia dari Jumat ke Jumat itu terang benderang. Otaknya terang, hatinya terang, jalan hidupnya terang, nggak ada suntuk, nggak ada, bahasa hari ini apa? Gelisah, galau. Nah, itu nggak ada tuh bagi orang-orang yang baca surah Kahfi pada hari Jumat. Terang benderang antara Jumat dan Jumat. Antaranya lah hadis Nabi yang berbunyi, siapa saja membaca surah Kahfi pada malam Jumat akan diterangi baginya dari cahaya antara dia dan di antara Baitul Atiq, yaitu Ka'bah. Jadi ada cara membentang, cahaya membentang dari diri dia ke Ka'bah. Tuh, bayangkan, punya sinyal khusus dia. Sinyalnya tersambung ke Ka'bah. Jadi semangat ibadah, mujahadah itu muncul. Berkata Imam Ghazali dan kitab Ihya Ulumuddin, hendaklah seorang membaca surah Kahfi secara khusus. Sungguh diriwayatkan daripada Imam Abdullah bin Abbas dan Abi Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya orang baca surah Kahfi pada malam Jumat atau hari Jumat diberikan kepadanya cahaya dari tempat dia baca ke Makkah. Diampuni baginya dosa dari hari Jumat ke Jumat berikutnya dan ditambah 3 hari. Dan berdoa terhadapnya oleh 70.000 malaikat sampai pagi. Dia disembuhkan dari penyakit dan dabilah. Itu nama penyakit secara khusus, enggak tahu maknanya apa. Dan sakit zatil jambi, sakit lambung, sopak, kusta, fitnah dajjal. Itu beberapa hal yang diringkas oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Fitnah dajjal itu sahih. Jangankan satu Al-Kahfi, awalnya saja 10 ayat dan akhirnya 10 ayat, itu sudah menjanjikan daripada selamat fitnah dajjal. 6. Dan qiraatuha naharan akadu, membaca surah Kahfi pada siang Jumat lebih ditekankan. Nah, kita buat malamnya secara jama'i, kemudian secara infiradi siang Jumat. Siang itu lebih ditekankan. Dan yang terbaiknya adalah setelah subuh. Yang terbaiknya setelah subuh. Bukan di hari Jumat, bukan ketika khutbah. Maaf, bukan ketika ada di masjid, tapi subuh Jumat. Kenapa lebih baik pagi-pagi? Musara'ah lil khair, karena bergegas kepada kebaikan. Dan disunahkan juga memperbanyak darinya surah Kahfi. Tadi subuh dah baca, masuk masjid selawat, kemudian mau baca Kahfi lagi, boleh. Asar baca Kahfi lagi, boleh. Malam Jumat sudah juga. Malam Jumat sekali, subuh sekali, sebelum Jumat sekali, pada asar sekali, 4 kali dia baca. Boleh, bukan boleh, sunnah memperbanyak bacaan surah Kahfi. Wa min sairil Quran fihima, dan juga Quran yang lain, artinya surah-surah yang lain pada keduanya, malam Jumat dan siang Jumat. Dan dimakruhkan menjahar dengan membaca in hasala bihi
ta'azzin itu fa'il sebetulnya, tapi tanda rafa'nya dibuang, ditakdir atas ya, sama dengan radiyun, ta'adzin. Wa in hasala bihi, jika hasil dengannya jahar, mengganggu bagi orang yang sedang sholat atau orang yang sedang tidur. Ini hukum secara am, baik pada hari Jumat maupun malam Jumat atau hari biasa saja, baik bacaan surah Kahfi atau selain surah Kahfi, kalau mengganggu orang yang sedang sholat atau yang sedang tidur, hukumnya makruh dijaharkan. Sebagaimana menegaskan oleh Imam Nawawi di dalam kitab-kitab beliau. Berkata Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami dan kitab Syarah Ubab, sepantasnya diharamkan menjaharkan membaca Al-Quran di dalam masjid. Nah, kalau mengganggu orang tidur dan sholat di luar masjid, makruh. Tapi kalau dalam masjid kejadiannya, hukumnya bukan makruh, tapi haram. Nah, baik dengan surah Kahfi atau surah yang lain atau zikir jahar. Pernah jumpa? Di mana anda jumpa? Aceh, Mesir Raya. Wa humila kalamul Nawawi bil karaha. Kata Imam Nawawi, kata tadi makruh, saraha makruh, sebagaimana menegaskan oleh Imam Nawawi. Nah, ditanggungkan kalam Imam Nawawi dan makruh tersebut alama idza khaffat ta'adzi, atas kejadian apabila ringan mengganggu, dan di atas keadaan qiraah pada selain masjid. Tapi kalau dalam masjid atau bukan masjid tapi terlalu mengganggu sampai nggak bisa orang tidur, bukan nggak bisa orang tidur terbangun, nah itu hukumnya bukan makruh tapi sudah haram. Khair, insyaallah masih banyak lagi pembahasan ke depan, perkara-perkara yang dianjurkan pada hari Jumat. Insyaallah kita sambung lain waktu. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.